Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan karunia-Nya, kita bisa bertemu kembali untuk mengikuti kuliah online pada saat ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah bergabung untuk mengikuti kuliah online pada saat ini. Silahkan yang tidak terkendala sinyal bisa di-on-kan kameranya. Ya, bisa mendengar suara saya ya? Ya. Langsung saja saya akan share materinya. Ya, silahkan disiapkan alat tulis untuk mencatat hal yang penting atau alat rekam atau alat foto untuk memfoto slide-slide saya karena di akhir nanti ada soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana Anda menerima materi yang saya sampaikan dan untuk bukti hadir yang direkap dari e-kampus. Baik, pada saat ini saya akan menyampaikan tentang pendistribusian dan pengendalian obat, juga bahan medis habis pakai. Ya. Ini adalah pertemuan yang keempat. Ya. Sebelumnya pertemuan 1, 2, dan 3 sudah kita lalui tentang pengelolaan obat, di mana sekarang tahapnya adalah tentang pendistribusian dan pengendalian obat. Di dalam pengelolaan obat itu penting ya adanya distribusi dan pengendalian obat. Ya, karena apa? Ya, karena di dalam pengelolaan obat itu perlu diketahui ya, obat itu sudah diberikan jumlahnya berapa, kemudian sudah disebarkan ke unit-unit tertentu sesuai dengan perencanaannya tidak. Nah, ini perlu didistribusikan dan dikendalikan. Distribusi dan pengendalian obat merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Ya. Jadi hal yang penting di dalam distribusi itu ya itu adalah ya jaminan mutu obat yang didistribusikan dari produsen atau dari pihak pertama yang pembuat obatnya kepada yang terakhir nanti adalah untuk pasien itu mutu obatnya perlu terjamin ya. Kemudian juga stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktunya. Ini juga perlu diperhatikan di dalam distribusi dan pengendalian obat. Kalau misalnya obat yang didistribusikan itu sampai di tempat pasien itu ada yang rusak, nah ini berarti mutunya tidak terjamin ya gitu ya. Sehingga petugas pendistribusian obat ini memang perlu memperhatikan ya cara pendistribusian obat itu. Kemudian di dalam distribusi dan pengendalian obat maupun bahan medis habis pakai itu penting dilakukan ya untuk
ya ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai di tempat pelayanan kesehatan di wilayah puskesmas tersebut. Ya. Sehingga apabila ada pasien yang datang ke puskesmas, itu bisa mendapatkan obat, gitu ya. Baik itu di puskesmas induk maupun di puskesmas pembantu atau di unit-unit pelayanan di bawah puskesmas yang lain. Sehingga di semua unit nanti akan tersedia obatnya ya. Meskipun jumlahnya tidak sama ya, jumlahnya tidak sama. Biasanya jumlah yang paling banyak ini tetap ada di puskesmas induk. Kemudian tujuan dari distribusi ya, di dalam pendistribusian obat itu memang ada tujuannya. Di dalam teori disebutkan ada beberapa tujuan. Yang pertama, terlaksananya distribusi obat publik secara merata dan teratur ya, sehingga dapat diperoleh pada saat yang dibutuhkan. Itu tujuan pertama ya. Sehingga tidak terpusat di satu tempat ya, tapi merata dan itu teratur ya. Jadi karena distribusi itu memang perlu keteraturan ya. Kalau habis nanti permohonan lagi, kemudian nanti diberi lagi. Ya, sehingga ketersediaan ya, ketersediaan obat itu bisa dibutuhkan saat memang pasien itu perlu obat itu. Kemudian yang kedua, terjaminnya ketersediaan obat publik dan Perbekes. Perbekes itu adalah perbekalan kesehatan di unit pelayanan kesehatan. Kalau misalnya ya di unit pelayanan kesehatan itu membutuhkan obat, ya, obat publik, dengan adanya distribusi akan terpenuhi kebutuhannya. Ya. Dan ini perlu dilaksanakan secara teratur tadi. Ya. Unit-unit pelayanan kesehatan yang ada di bawah puskesmas itu memang eh, perlu di stok ya, di stok jumlah obat tertentu ya, meskipun jumlahnya tidak sebesar yang ada di puskesmas induk ya. Apalagi di wilayah yang daerah itu rawan bencana ya, rawan bencana dan ini perlu di stok obat yang terkait dengan kejadian-kejadian di tempat tersebut ya, yang terkait dengan kebencanaan. Nah, ini perlu di stok. Kemudian di dalam alur distribusi obat itu ya sebagai berikut. Yang pertama, obat itu diproduksi oleh industri farmasi. Industri farmasi di Indonesia itu banyak sekali dan industri itu akan mendistribusikan obat ya, terutama melalui agen-agen atau melalui ya, distributor-distributor obat ya. Diberikan kepada pedagang yang sifatnya skala besar ya, pedagang farmasi yang skala besar, agen ya, agen yang menyetok ya dari tangan pertama ya, tangan pertama itu ya, industri farmasi tadi. Dinas kesehatan pun juga termasuk ini ya, termasuk bagian dari yang kalau disetarakan ya, termasuk yang memperoleh dari tangan pertama ya, dari industri farmasi, terutama industri farmasi yang dari pemerintah ya. Kalau dari swasta ya nanti akan disuplai ke pedagang-pedagang besar ya, farmasi, agen-agen farmasi. Kemudian agen farmasi ini akan didistribusikan ya kepada tempat-tempat pembelian obat atau pelayanan obat, yaitu seperti apotek ya, kemudian instalasi farmasi di rumah sakit ya. Instalasi farmasi di rumah sakit itu biasanya apotek yang ada di rumah sakit ya. Kemudian toko obat tertentu yang memang itu masih skalanya skala toko obat. Nah, ini menjadi tangan eh, kedua ya. Jadi dari pedagang besar atau agen tadi itu didistribusikan ke tempat-tempat tersebut ya.
Sehingga di tempat-tempat tersebut itu bisa langsung didapatkan oleh pasien yang membutuhkan obat ya. Kalau di apotek ya pasien bisa langsung membeli ya, bisa dengan resep maupun bisa ada yang tanpa resep. Di instalasi farmasi pun juga begitu, pasien yang sudah diperiksa oleh dokter, kemudian dikasih resep dan nanti ditebus di farmasi rumah sakit itu ya. Ini. Kemudian di toko obat, toko obat ini ya masih berskala ya khusus obat ya, khusus untuk obat. Ini pasien bisa mendapatkan di situ. Jadi kurang lebihnya alur distribusi dari eh, obat yang ada di Indonesia seperti itu ya. Nah, distribusi ini kalau misalnya ya industri farmasi itu tidak memproduksi ya nanti tidak ada obat yang didistribusikan. Makanya industri-industri farmasi ini memang sekarang itu banyak sekali berkembang ya. Ya ini karena kebutuhan-kebutuhan obat memang di Indonesia ini masih banyak ya. Apalagi muncul penyakit-penyakit yang baru. Ini butuh riset-riset yang nanti menemukan jenis-jenis obat baru yang bisa diproduksi oleh industri farmasi. Ya, selanjutnya tadi tujuannya ada dua ya. Ini sekarang kita belajar terkait dengan tahap ya, tahap pendistribusian dan pengendalian obat atau bahan medis habis pakai ya, terutama yang berada di puskesmas. Tahap pertama itu adalah perencanaan distribusi. Perencanaan distribusi ini dilakukan oleh IF ya. IF itu adalah instalasi farmasi. Itu merencanakan dan melaksanakan pendistribusian obat ke unit pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, terutama di daerah kepulauan. Ini jadi apabila tempat-tempat distribusi obat itu berada di berbagai macam pulau ya. Nah, ini yang mendistribusikan nanti pihak petugas-petugas dari instalasi farmasi ya. Nah, ini memakai ya alat transportasi yang memadai ya. Karena didistribusikan di daerah-daerah yang memang bersifat kepulauan. Di dalam perencanaan distribusi ini, kegiatan yang bisa dilakukan, yang pertama, perumusan stok optimum. Perumusan stok optimum itu dilakukan dengan memperhitungkan siklus distribusi rata-rata pemakaian, waktu tunggu, serta ketentuan mengenai stok pengaman. Jadi sebelum didistribusikan, dirumuskan dulu stok optimum persediaan. Jadi stok optimum persediaan itu dari hitungan rata-rata pemakaian. Rata-rata pemakaian misalnya tiap bulan di sebuah wilayah itu dapat diketahui laporannya dipakai obat keluar sekian ribu ya misalnya ya. Nah ini nanti yang didistribusikan ya dirumuskan sesuai dengan stok yang keluar itu ya atau obat yang keluar itu. Nah ini menunggu laporan dari ya apa namanya pihak-pihak atau industri farmasi yang sudah mengeluarkan obat ya di bulan sebelumnya. Nah, jadi kalau sudah tahu rata-rata pemakaian obat, ya ini nanti akan mudah menghitung jumlah obat yang perlu didistribusikan ke wilayah itu. Kemudian yang kedua itu kegiatan yang bisa dilakukan adalah penetapan frekuensi pengiriman obat-obatan ke unit pelayanan kesehatan. Ini karena distribusi itu butuh keteraturan, maka perlu ditetapkan ya jadwal-jadwal pengiriman ya atau frekuensi pengiriman. Misalnya sebulan berapa kali ya ini sesuai dengan permintaan dan kebutuhan yang ada ya. Frekuensi pengiriman obat-obatan ke unit pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan ya berbagai macam hal ya.
Jadi ketika menetapkan frekuensi pengiriman obat itu perlu memperhatikan berbagai macam. Yang pertama adalah anggaran yang tersedia. Kalau misalnya untuk pendistribusian ini anggarannya terbatas, ya istilahnya ya frekuensi juga menyesuaikan anggaran. Tidak misalnya tidak setiap hari dikirim ya, tapi ya menyesuaikan anggarannya. Misalnya anggarannya hanya memenuhi untuk pengiriman sebulan sekali ya, berarti nanti sebulan sekali dikirim dan pengirimannya pun jumlah yang dikirim sesuai dengan stok optimum tadi, stok optimum rata-rata pemakaian yang tahun sebelumnya atau periode berikutnya. Kemudian jarak UPK atau unit pelayanan kesehatan dari IF atau instalasi farmasi. Dalam frekuensi pengiriman juga harus memperhatikan jaraknya. Ya. Semakin jauh jaraknya, ini tentu ya frekuensinya akan ya mungkin semakin lama ya, semakin lama. Ya karena memperhitungkan biaya juga. Kalau jarak UPK dari IF-nya jauh, nah ini distribusi dengan memakai kendaraan tertentu yang ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Makanya nah ini jarak ini juga perlu diperhatikan di dalam penetapan frekuensi pengiriman obat-obatan. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas gudang UPK. Fasilitas gudang UPK ya yang akan menerima obat dari kiriman instalasi farmasi tadi itu yang didistribusikan tadi itu ya dicek ya apakah gudangnya itu cukup nggak menerima obat misalnya yang didistribusikan tadi ya. Ataukah obatnya itu ada fasilitas tertentu enggak untuk penyimpanan obat ya. PK. Nah, ini perlu diperhatikan fasilitas gudang UPK unit pelayanan kesehatan ya. Yang berikutnya adalah sarana yang ada di instalasi farmasi. Nah, instalasi farmasi yang merupakan tempat untuk mendistribusikan obat juga perlu dilihat sarana dan prasaranya. Ya, apakah memadai untuk mendistribusikan obat dalam jumlah besar atau hanya sesuai dengan kemampuan yang ada di instalasi farmasi itu. Ya. Kemudian jumlah tenaga yang di instalasi farmasi ya ini karena distribusi obat ini berjalan karena adanya manusia atau tenaga yang bisa mendistribusikan maka keberadaan tenaga pelayanan di instalasi farmasi ini juga perlu diperhatikan. Ya, semakin banyak tenaganya akan lebih produktif ya. Tapi kalau misalnya tenaganya ya terbatas ya nanti frekuensi pengiriman obatnya juga menyesuaikan kemampuan dari pekerja dari tenaga di instalasi farmasi itu. Kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan adalah faktor geografis dan cuaca. Ya. Faktor geografis dan cuaca ini juga hal yang berpengaruh terhadap frekuensi pengiriman. Misalnya kondisi hujan badai ya. Ini harus diperhitungkan. Kalau misalnya tetap didistribusikan dan alat distribusiannya pun tidak memadai, ya, maka perlu ditunda dulu ya. Nah, untuk menghindari ya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan akibat cuaca geografis yang ekstrim misalnya. Nah, jadi ini perlu diperhitungkan juga terkait dengan faktor geografis dan cuaca. Kemudian yang ketiga ya kegiatan yang bisa dilakukan penyusunan peta lokasi jalur dan jumlah pengiriman. Di dalam distribusi itu perlu adanya ya map atau peta lokasi dan jalur serta jumlah pengirimannya ya. Agar apa? Agar alokasi biaya distribusi dapat dipergunakan secara efektif dan efisien ya. Sehingga instalasi farmasi itu perlu membuat peta lokasi dari unit pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Jarak yang terutama dalam kilometer itu antara instalasi farmasi dengan setiap unit pelayanan kesehatan dicantumkan pada peta lokasi. Sehingga nanti yang mendistribusikan akan tahu, oh ini akan bisa memperkirakan misalnya jaraknya 50 km ini akan sampai dalam waktu berapa jam atau berapa hari ya. Jadi di dalam distribusi tadi perlu membuat peta lokasi ya. Peta lokasi.
Juga di dalam peta itu dicantumkan keterangannya, jarak antara instalasi farmasi ke unit pelayanan kesehatan itu berapa kilometer. Ini akan bisa untuk memperkirakan. Kalau sekarang itu peta lokasi ini bisa kita lihat di Google Map ya, Google Map. Jadi lebih mudah ya, mudah. Misalnya mau mengirim di unit pelayanan dari instalasi farmasi ke unit pelayanan kesehatan yang berada di luar kota ya, ini dicek di Google Map ini bisa. Oh nanti kurang lebih jaraknya berapa kilometer, nah, ini bisa. Kemudian di dalam mempertimbangkan jarak dan biaya transportasi, ini eh, bisa disusun rayonisasi dari wilayah pelayanan distribusi. Artinya apa? Kalau eh, tempat apa namanya yang perlu didistribusi obat itu jauh dan banyak ya, karena lokasinya luas, maka perlu disusun rayonisasi. Artinya apa? Dikelompok-kelompokkan. Misalnya ya, di kecamatan A, B, C ini rayon 1 karena lokasinya saling berdekatan. Ini nanti sekali pengiriman langsung ke sana. Kemudian yang C, D, E itu rayon 2 karena lokasinya juga berdekatan dan ini agak jauh dari rayon 1 tadi ya. Nah, ini di dalam mendistribusikan obat juga perlu dikelompok-kelompokkan atau dirayonisasi. Kemudian di dalam pendistribusian obat juga bisa dilakukan upaya memanfaatkan kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat membantu pengangkutan obat ke unit pelayanan kesehatan. Misalnya, kunjungan rutin petugas kabupaten atau kota ke unit pelayanan kesehatan, pertemuan dokter puskesmas yang diselenggarakan di kabupaten atau kota, dan sebagainya. Nah, ini bisa dipakai untuk dititipi obat-obat yang memang perlu didistribusikan ke wilayah tersebut. Misalnya di sebuah daerah itu di situ dilaksanakan pertemuan rutin dokter puskesmas ya di sebuah kabupaten X misalnya. Nah ini ketika waktu itu juga pas jadwal pengiriman obat. Nah ini bisa disertakan ya. Misalnya dari pihak tadi yang dari dinas kesehatan mau mendistribusikan obat. Nah, ini juga bisa dipaskan atau bisa disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang memang bersamaan dengan agenda-agenda dari puskesmas yang tempat distribusi obat tadi. Ini sehingga akan lebih mudah, lebih mengefisienkan biaya ya, biaya transportasi. Kemudian di dalam rayon tadi juga bisa ditetapkan jadwal pengiriman ya. Misalnya di rayon 1 misalnya terdiri dari kecamatan A, B, C tadi. Ini nanti pengiriman obatnya sebulan sekali. Kemudian rayon 2 nanti 2 bulan sekali dan sebagainya. Sehingga dinas kesehatan yang mendistribusikan obat itu ya lebih terjadwal ya. Apabila memang itu dibuat jadwal rutin dan rayonisasi. Karena biasanya itu petugas-petugas distribusi obat itu juga terbatas ya. Kemudian di dalam pendistribusian obat juga bisa membuat rayon yang mana rayonnya itu dinamakan sama seperti nama unit pelayanan kesehatan ya. Jadi misalnya di unit pelayanan kesehatan itu di kecamatan X tadi misalnya namanya adalah Puskesmas X ya. Jadi rayonnya juga disebut Puskesmas X ya. Kalau Puskesmas Y namanya juga Puskesmas Y ya. Serta di situ ditunjuk ya penanggung jawab pengelola obatnya ya. Ini biasanya dari dinas kesehatan. Ya, itu tadi bagian dari perencanaan pelaksanaan ya, distribusian obat. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaannya ya, pelaksanaan distribusi obat. Setelah rencana distribusi dibuat, kemudian melaksanakan rencana tersebut.
untuk mendistribusikan obat dan bahan medis habis pakai ke tempat tujuannya. Ya, memang kegiatan itu memang butuh rencana ya. Ya tadi macam-macam yang direncanakan dan ini langsung dilaksanakan ya. Dalam pelaksanaan distribusi ini perlu didokumentasikan kegiatannya secara tertulis maupun lewat audiovisual, foto, video, dan lain-lain. Seperti membuat laporan ya, membuat laporan itu perlu adanya secara tertulis ya maupun secara audiovisual ya. Jadi tindakan distribusi obat ini memang perlu dilaporkan secara tertulis sehingga perlu didokumentasikan kegiatannya. Dokumentasi bisa di foto, di video atau dicatat ya, dicatat. Ya, dicatat terkait dengan barang-barang atau obat-obat yang didistribusikan. Jumlahnya berapa, apa saja namanya, kemudian expirednya berapa saja, kemudian tujuannya mana. Ya, ini perlu dicatat ya. Kemudian nanti penanggung jawabnya siapa, yang menerima siapa, tanda tangannya siapa, ya. Pengirimnya siapa, ya pakai ekspedisi apa. Nah, ini perlu dicatat. Setelah pelaksanaan, tentu kegiatan pendistribusian dan pengendalian obat ini perlu adanya evaluasi. Evaluasi itu ya membandingkan antara rencana yang dibuat dengan hasil yang dicapai. Apakah rencana itu me, men, me, apa namanya, mencapai tujuannya tidak ya. Jadi kegiatan distribusi yang sudah dilakukan kemudian dievaluasi hasilnya. Apakah pelaksanaan distribusi sudah sesuai dengan tujuan distribusi ataukah belum ya. Jadi rencana tadi dibuat tujuan juga dan dibandingkan hasil yang sudah dicapai dengan rencana yang sudah dibuat. Kemudian apakah obat dan bahan medis habis pakai sudah terdistribusi dengan baik tidak ya? Baik secara kualitas, kemudian secara kuantitas ya. Apakah yang didistribusikan itu sama dengan yang diterima tidak ya? Misalnya di dalam perjalanan obat karena memang perjalanannya jauh, obatnya itu ya karena dari botol kaca dalam bentuk sirup saring eh, apa namanya berantakan dan itu obatnya kadang ada yang pecah ya misalnya dalam bentuk kaca. Nah ini berarti ini secara kualitas pengiriman ini kurang bagus ya. Jadi kalau pengiriman obat yang mudah pecah yaitu di paket tersendiri ya, di paket sendiri dan itu dikirim dengan alat khusus ya atau diberi pengaman. Kemudian apakah ada kendala dalam pendistribusian obat dan bahan medis habis pakai? Ya, ini juga perlu ditanyakan ya karena ini bagian dari evaluasi juga. Kendalanya apa? Misalnya ya ketika mendistribusikan obat ada gangguan transportasi ya misalnya alat transportasinya macet dan sebagainya. Kemudian ada kendala cuaca misalnya seharusnya tanggal 1 dikirim tapi karena cuaca ekstrim bahaya untuk pengiriman ke luar daerah misalnya ya. Nah, ini ditunda. Ini karena kendala akibat geografi tadi, cuaca ekstrim ya. Nah, kemudian evaluasi juga menanyakan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan distribusi obat dan bahan medis habis pakai tadi. Ya, ditanyakan sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, untuk pengiriman obat jalan darat ya, ini bisa pakai truk ya. Truk apa namanya? Truk box atau kontainer yang kalau kalau yang jauh itu kayak kontainer. Ini truk box ini dari unit farmasi ini mengambil dari pabrik didistribusikan ke tempat-tempat sesuai dengan tujuannya. Juga ada bisa memakai alat transportasi udara maupun laut ya. Ada kapal terbang, laut, kapal kapal laut, ya, kereta api, kemudian kontainer, truk kontainer ya. Ini juga alat transportasi distribusi obat ya. Sehingga di dalam distribusi obat itu memang tidak sedikit biayanya ya. Makanya kadang-kadang obat yang bermerek itu kadang harganya agak mahal ya karena ya memang bahannya juga
mahal juga biaya distribusi juga lumayan mahal, sehingga nanti hasil akhirnya harga obat akan juga bisa mahal. Ini kalau biasanya selain pemerintah ya. Kemudian distribusi obat di daerah-daerah tertentu yang tidak bisa dijangkau dengan sulit dijangkau dengan kapal terbang, ini bisa didistribusikan dengan helikopter ya. Ini misalnya mendistribusikan obat di area-area pengungsian, area-area pengungsian, kemudian apa di barak-barak ya, penampungan pengungsi akibat bencana ya. Misalnya ini tidak bisa dijangkau atau sulit dijangkau dengan jalur darat ya, karena medannya yang sulit, maka bisa dikerjasamakan dengan pihak-pihak yang memiliki fasilitas ini helikopter ini. Ada Palang Merah Indonesia, ada dari Basarnas, ada dari TNI dan lain-lain yang bisa dikerjasama untuk pengiriman obat-obatnya. Nah, ini juga sama pakai helikopter. Ya, kita lanjut ya. Di dalam pendistribusian obat memang perlu sarana-sarana yang memadai, apalagi obat-obatan yang dibutuhkan di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan kendaraan darat. Ya. Maka perlu ada kendaraan yang memadai seperti helikopter dan lain-lain yang mengangkut bahan-bahan obat untuk didistribusikan kepada yang menerimanya ya. Ini biasanya ketika penyaluran bantuan obat-obatan, ada bencana, kemudian ada ya pengungsian ya di situ ya. Ya. Berikutnya terkait dengan kendala dalam pendistribusian dan pengendalian obat maupun bahan medis habis pakai, ada beberapa hal yang sering dialami oleh petugas-petugas atau tim yang melakukan pendistribusian obat. Yang pertama itu faktor cuaca yang dapat mempengaruhi proses pendistribusian obat ke wilayah. Ini memang yang tidak bisa dikendalikan ya. Memang sering dijumpai ya, apalagi di Indonesia ini memang musim-musimnya ya tidak menentu kadang-kadang ya. Kadang di musim hujan jarang turun hujan, kadang di musim kemarau malah turun hujan, sering turun hujan. Nah, ini memang kita harus bersahabat dengan kondisi alam ini ya. Jadi kita perlu memperhatikan kondisi-kondisi cuaca, yang mana kendala-kendala ini memang kita harus hadapi ini ya. Yang kedua, adanya ketidaksesuaian antara jumlah obat yang diminta ke UPTD farmasi dengan jumlah obat yang diterima oleh puskesmas ya, dikarenakan di gudang penyimpanan obat UPTD farmasi sering terjadi kekosongan stok obat sehingga menyebabkan puskesmas kekurangan obat dan pelayanan pada masyarakat kurang optimal. Jadi ini ketidaksesuaian antara persediaan ya, obat yang dikirim dengan yang diterima. Yang dikirim dan yang diterima. Misalnya yang dikirimnya jumlahnya 1000, yang diterima karena di perjalanan ada yang rusak, ada yang pecah, ada yang tidak baik mutunya ya. Yang diterima hanya 900, misalnya 100 rusak. Nah, ini sehingga menyebabkan kekosongan 100 obat yang rusak tadi, sehingga apabila kebutuhan masyarakat memang banyak ya mungkin terjadi pelayanan yang kurang optimal ya. Sehingga ini memang di dalam pendistribusian obat itu perlu hati-hati, perlu ya teknik-teknik pengemasan obat yang baik ya. Pengemasan obat yang baik. Juga alat-alat penyimpanan obat yang perlu tersedia, nah ini juga baik. Kalau misalnya yang dikirim itu sudah sama dengan yang diterima, tapi ketika diterima, pas waktu diterima, itu pihak yang penerima itu tidak menyimpan dengan baik. Sehingga setelah sehari diterima, obat itu
eh, kualitasnya sudah mulai menurun atau mutunya tidak sebaik yang diterima di awal. Nah, ini memang alat-alat penyimpanan obat ini memang diperlukan, ya itu, sehingga nanti meskipun eh, obat diterima dalam jumlah yang sama, ini tetap harus disimpan yang baik, ya, sehingga nanti mutu obat itu bisa terjaga. Yang ketiga, kendala yang bisa ditemui itu antara lain kurang efisien dalam proses pencatatan penerimaan dan penyimpanan obat, karena masih dilakukan dengan cara ditulis langsung pada kartu stok obat, sehingga menyebabkan pada saat pemeriksaan jumlah obat antara yang tercatat di kartu stok obat dengan jumlah fisik obat terdapat selisih yang berpengaruh terhadap proses perencanaan jumlah kebutuhan obat periode berikutnya. Nah, ini terkait pendokumentasian, ya, pendokumentasian catatan penerimaan obat. Nah, ini perlu dimodifikasi, ya. Misalnya ya kalau dulunya itu pakai manual, ya sekarang bisa pakai barcode, ya. Jadi obat-obat yang dikirim itu dicatat, ya, di komputer, ya, di komputer, dan sudah dilabeli barcode-barcode, ya. Nah, tinggal scan saja, tik 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 tik. Nah, nanti muncul di komputer itu jumlah obat yang terima, namanya apa, ya. Jadi ini untuk alternatif pencatatan yang bisa dilakukan untuk menghindari, ya, kesalahan di dalam mencatat secara manual. Sehingga teknologi komunikasi, teknologi eh, digitalisasi memang bisa membantu di dalam pencatatan, ya, pencatatan obat yang diterima di unit pelayanan kesehatan. Baik, itu saja untuk materi pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Materinya gampang, ya. Jadi ini materinya gampang, ya. Tidak terlalu rumit, ya. Hanya saja nanti kalau misal, ya, Anda bertugas di puskesmas dan Anda perlu berkolaborasi dengan pihak distributor obat, ya ini perlu perlu kerjasama yang baik, kerjasama yang baik, baik itu secara teknis maupun secara komunikasi, ya. Kalau ada kerjasama yang baik, nanti tugas bisa terlaksana dengan baik juga. Kalau perawat itu, ya, kita tentang pengelolaan obat kita cukup tahu, dan nanti kalau misalnya kita dipasrai atau diberi limpahan tugas untuk pengelolaan obat di puskesmas ini, ya, sedikit-sedikit bisa menjalankan, gitu, ya. Ya, karena tugas perawatan itu memang yang paling penting itu adalah memberikan asuhan keperawatan. Dan ini nanti kita kerjasama, ini kolaborasi dengan pihak farmasi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya yang bertanya, ya. Jadi ini ada soal evaluasi dari saya, ya, terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi. Kalau tadi Anda sudah foto, nanti bisa menjawab, ya, soal ini. Jadi silakan difoto dulu soalnya. Baik, ya. Ya, jadi soal pertama, ya, apa tujuan dari distribusi obat dalam materi ini? Nah, tadi ada beberapa yang saya sampaikan tujuannya, sehingga Anda tinggal nulis saja jawabannya. Yang kedua, tuliskan kepanjangan dari UPK dan IF. Nah, ini gampang sekali, ya. Panjangannya apa, UPK itu apa, IF itu apa. Yang ketiga, tuliskan 6 hal yang perlu diperhatikan dalam frekuensi pengiriman obat-obatan ke unit pelayanan kesehatan sesuai materi kuliah ini. Gampang banget soalnya. Baik, silahkan dikerjakan, tulis tangan, ya. Nah, kemudian di-upload di kampus sesuai dengan waktunya sampai jam 12 pada siang hari ini. Yang belum bisa upload, ya tolong diurus KRS-nya, akademik, sehingga di e-kampus itu muncul namanya, ya. Kalau yang terkendala sinyal, ya ini diusahakan cari sinyal yang bagus, ya, sehingga sampai jam 12 nanti bisa menguploadnya.
Sehingga di dalam perekapan presensi saya lebih mudah saya melihat di e-kampus, karena di e-kampus bisa terlihat ini yang mengerjakan tugas berarti ikut kuliah. Sehingga saya rekap itu hadir. Kalau yang nggak ada bukti upload jawabannya, berarti ini wah ini nggak hadir ini ya. Jadi saya lebih lebih mudah untuk merekap presensinya. Baik, itu dari saya ya. Eh, Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Selamat mengerjakan tugas, selamat pagi, selamat mengupload di kampus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.